Alhamdulillah. Jadi orang ihsan tuh kalau ada orang berbuat baik ke kita, kalau kita berbuat baik kita lupakan. Kalau orang berbuat kurang baik ke kita, bagaimana? Oh, syukuri. Jangan salah loh Bu, ada derajat yang bisa kita raih gara-gara kita disakiti orang. Kita sholat kurang khusyuk, kita ngaji jarang baca, kita sedekah banyak pelitnya. Lebih banyak untuk beli tas daripada untuk sedekah. Tenang ya. Tapi Allah ingin mengangkat derajat dia karena Allah sayang kepada orang ini. Allah gerakan orang-orang yang menyakitinya. Karena setiap disakiti dosa gugur, pahala meningkat. Jadi harusnya kita berterima kasih tuh sama orang-orang yang menyakiti kita dalam tanda kutip. Karena orang yang benci ke kita adalah orang yang paling ingat kepada kita siang dan malam. Kita tidur dia masih ingat. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan, dia seluruh waktunya nyari-nyari. Besoknya dia bergibah untuk kita, tidak ada ruginya. Kita dihina orang, tidak ada rugi sama sekali. Yang rugi adalah kita yang menghina orang lain. Makanya kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, doakan kebaikan. Kalau perlu kirim bolu, kirim buah-buahan. Oh ini serius hadirin. Tidak ada ruginya, yang rugi itu kalau kita yang zolim. Seperti yang ditangkap KPK itu kemarin harusnya berterima kasih kepada KPK tuh koruptor tuh. KPK terima kasih dengan saya ditangkap tangan, saya berhenti berbuat korupsi. Saya berhenti mencuri, saya berhenti merampok. Terima kasih. Harusnya keluarga besar yang ditangkap itu berterima kasih kepada KPK. Tuh rada kurang kepikiran ya. Aslinya begitu Bu, kalau yang ingin akhirat tuh. KPK berterima kasih juga kepada yang ditangkap. Karena jadi ada kerjaan. Dan jadi naik pangkat, benar? Yang banyak sakit hati itu yang hanya sibuk duniawi saja. Percayalah. Para pecinta harta, pecinta pujian, pecinta kedudukan, pecinta kekaguman orang, pecinta imbalan dari makhluk, sering robek hatinya. Alhamdulillah hari ini AA kebagian karunia yang sangat besar. Ini adalah sahabat AA, Ato. Apa kabar Tok? Sehat? Oh tangannya sudah, ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini hampir seumur dengan AA, beda berapa tahun Toh? 9 bulan. Beda 9 bulan, Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama deket sama temenan sama AA kalau bilangnya berapa lama Toh? Tahun 89. Tahun 89 itu baru mau mulai bangun pesantren. Baru awal mulai. Tahun 90 pertama kali dibangun Darut Tauhid. Kita terus kawanan. Kalau dulu demo atau ikut ya, tapi bagian digendong atau mah enak tuh ya, kemana-mana digendong ya, alhamdulillah sehat toh ya. Alhamdulillah. Nah atau ini tahun 2002 bilang ke AA, kan nanya atau di rumah sama siapa? Sama emak. Maaf ya toh kalau emak nanti nggak ada, siapa yang ngurus? Kata Ato tuh, kan ada Allah, Allah yang ngurus. Terus gimana ngurusnya? Ya. Allah punya cita-cita, pengen apa toh? Pengen punya anak. Lah kan punya anak harus punya istri toh. Kata Ato ya iya saya juga ngerti ya. Nah akhirnya gimana punya istri? Lalu Ato berkata kan ada Allah yang ngatur. Maka di sebelahnya ini adalah istrinya Mbak Kustina. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, posisinya gimana? Ya biar AA di sini saya ngikutin AA aja. Mbak Kustina ini makasih ya Mbak udah kesini. Saya banyak terinspirasi oleh Mbak Kustina. Maaf ya Mbak, kenapa dulu ketika ditawari Mas Ato mau? Insya Allah buat bekal ke akhirat Dari dulu udah ingat akhirat Mbak ya? Insya Allah. Padahal kan gak mudah kan ngurus Ato dari kecil sudah lumpuh begini. Dikala Mbak, ini santri Mbak Kustina ini. Santri ya juga. Dulu nikah usia berapa Mbak? Rahasia enggak? Lupa, suka lupa memang ya. 26, 27. Dan? 26-an. Ya, 26. lalu kenapa Mbak milih Ato coba? Karena pengen
pengen mengabdi aja. Pengen mengabdi gitu ya. Insya Allah. Mbak ngurus atau di dunia, mudah-mudahan Mbak diurus Allah dunia akhirat. Amin. Gimana suka dukanya nih? Sudah punya anak berapa? 2A. 2A, ingat aja dulu atau tuh kan pas udah melahirkan, nelpon suatu saat Mbak, Iya. doakan kenapa toh? Istri saya, aduh dikira ada apa-apa. Kenapa istrinya hamil lagi? Gitu. Jadi sekarang atau tuh anaknya 2 ya Mbak ya? Yang paling besar usia berapa itu yang paling besar? Ya nanya saya. Iya. Amin sana. Boleh izin ya Boleh. nanya ya? 13 Nah, tuh yang tahun paling gitu. besar usia berapa? Kelahiran 2003 ya. Udah 13 tahun. 13 tahun SMP. Senang tidak menikah dengan istri tercinta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diridhoin sama Allah. Amin. Mudah-mudahan Iya, diridhoi sama Allah. Amin ya Allah. Nah ini sekarang boleh nanya ya sama Mbak Kus Mbak. ya. Ada pasti kan orang kalau menikah ada suka dan dukanya. Iya, Nah banyak. kalau lagi keadaan sedih atau ngelihat suami kondisinya sedang berjuang seperti ini, apa yang menguatkan Mbak Kus untuk bisa tetap istiqomah mengurus suami? Karena kebanyakan orang kadang-kala begitu suaminya kondisinya terpuruk atau gimana, itu banyak yang maaf ya meninggalkan suami. Nah kalau ini apa Mbak Kus kuncinya? Banyak bersabar dan tetap ikhlas. Karena Allah. Kan nggak gampang ngurus ngurus 2 anak, terus jualan, kan Mbak Kustina harus jualan ke sekolah, ya harus ngantar anak. Jadi gimana tuh Mbak supaya mengolah ini, kan nggak gampang ngurus 3 ini. Maaf ya toh ya. Jalanin aja, Kan? jalanin aja dengan santai. Oh jalanin dengan santai. Masya Allah. Kalau dibikin luar stres biasa, pasti subhanallah. stres, A. Makin apa? Kalau dibikin stres akan stres. Kalau dibikin santai santai gitu. Oh gitu, jadi maksudnya stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir ya. Jadi kalau yakin ada Allah yang ngurus gitu ya Mbak ya. Iya. Kan ini kadang ada lelahnya nggak Mbak? Sebagai manusia biasa pasti ada. Lelah gitu ya. Ayah atonya tapi baik-baik aja Mbak. Langsung berebut gitu ya. Sekarang punggungnya sakit. Sekarang punggung sakit sakit. ya. Ini dulu giginya lengkap atau ini, terus sekarang udah gampang terguling ya. Iya. Jadi sering jatuh, jadi badan jatuh aja. Jatuhnya ke depan, jadi Masya Allah ini. Gimana Mbak di rumah sekarang keadaan atau ini? Sekarang aktivitas di kamar, jadi kalau itu udah nggak bisa ke kamar mandi. Udah nggak bisa Iya. ke kamar mandi Diseka, sekarang. apa nih. Jadi diseka semuanya di kamar. Iya. Biasanya kan masih ke kamar mandi bisa merangkak ya Iya. atau ya. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah kaku toh? Kaku. Kaki sebentar aku ngomong aja banyak gini. Oh, kalau bergerak jadi gemetar ya, Iya. Masya Allah. Jadi ini adalah murid-muridnya AA ya dulu. Ya, bukan Santrinya murid, AA sobat. ya. Sobat. Ya, sahabat, Santri akhirnya menikah dan menikah Iya. punya anak. Tapi saya kalau melihat begini ya, jadi merasakan bahwa ini pasangan yang bisa jadi contoh bagi kita semua. Ya, ya. Benar. Saya sebenarnya mau digali lagi apa sih sebenarnya kecintaan sama seorang suami, ya kan? Kan biasa orang cinta sama suami pasti ada perasaan kecewa atau apa. Tapi kecintaan seperti apa yang bisa menerima suami dengan apa adanya itu loh yang luar biasa. Masya Allah. Itu yang kita coba diskusikan sesudah ini ya. Baik. Karena cinta yang asli itu kalau ke makhluk adalah judulnya pengorbanan dengan tulus. Kita lebih sering mengharapkan, itulah yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau sibuk dengan ingin memberikan, mudah-mudahan itulah yang jadi amal soleh dan Allah suka sehingga diberikan kesabaran. Amin ya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Yang kedua, berat ringannya hidup ini tergantung kepada siapa bersandar. Kalau bersandar kepada makhluk, bersandar ke suami, bersandar ke harta, pasti berat.